Ya, sidang perdana kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua dengan terdakwa Ferdy Sambo digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin pagi. Dalam sidang, jaksa menyatakan penyebab kematian Yosua adalah tembakan Ferdy Sambo. Menurut jaksa, Sambo menembak kepala Yosua saat Yosua masih merintih kesakitan. Selanjutnya terdakwa Ferdy Sambo SH SIKMH yang sudah mengetahui jika menembak dapat merampas nyawa, berteriak dengan suara keras pada saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan mengatakan, "Woi, kau tembak, cepat woi, kau tembak." Detik-detik pembunuhan Brigadir Yosua diungkap oleh jaksa dalam sidang perdana dengan terdakwa Ferdy Sambo di Pengadilan Negeri Jakarta Senin siang. Dalam sidang, jaksa menyatakan bahwa penyebab kematian Yosua adalah tembakan dari Ferdy Sambo. Menurut jaksa, Sambo menembak kepala bagian belakang Yosua saat Yosua masih bergerak kesakitan. Kemudian terdakwa Ferdy Sambo SH SIKMH menghampiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang tergeletak di dekat tangga depan kamar mandi dalam keadaan tertelungkup masih bergerak-gerak kesakitan. Lalu untuk memastikan benar-benar tidak bernyawa lagi, terdakwa Ferdy Sambo SH SIKMH yang sudah memakai sarung tangan hitam, menggenggam senjata api dan menembak sebanyak 1 kali mengenai tepat kepala bagian belakang sisi kiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat hingga korban meninggal dunia. Selain itu, dalam surat dakwaan dijelaskan pada Minggu 10 Juli, 2 hari setelah Yosua dibunuh, Ferdy Sambo memberikan handphone merek iPhone 13 Pro Max kepada Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf sebagai hadiah untuk mengganti handphone lama yang telah dirusak dan dihilangkan. Selain itu, disebutkan Sambo juga memberikan amplop berisi uang senilai 500 juta rupiah kepada Ricky dan Kuat, sedangkan Richard diberi uang senilai 1 miliar rupiah. Namun, amplop tersebut diambil kembali dan akan diserahkan pada bulan Agustus 2022 apabila kondisi sudah aman. Kuasa hukum Ferdy Sambo mengatakan surat dakwaan yang disusun jaksa penuntut umum yang dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin siang kabur atau tidak jelas. Selain itu, sejumlah hal yang disebutkan dalam dakwaan juga tidak sesuai fakta. Keterangan Pak FS yang itu juga disampaikan ke kami, beliau tidak pernah menembak langsung. Nah, makanya nanti ini akan dikonfrontasikan antara apa yang disampaikan dalam dakwaan jaksa penuntut umum. Tentu jaksa penuntut umum karena mendalilkan, menyampaikan fakta itu harus membuktikan faktanya. Bebannya ada di penuntut umum. Sidang akan digelar selama 3 hari berturut-turut. Pada hari pertama ini, terdakwa yang akan menjalani sidang yakni Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Sedangkan pada hari kedua, Selasa 18 Oktober, dijadwalkan sidang untuk terdakwa Barada Richard Eliezer Budiang Lumiu alias Barada E. Dan pada hari ketiga, yakni Rabu 19 Oktober, sidang digelar untuk 6 tersangka obstruction of justice. Di antaranya adalah Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, dan AKBP Arif Rahman Arifin. Sidang Sambo CS dipimpin oleh Wakil Ketua PN Jakarta Selatan, Wahyu Iman Santosa, dengan Hakim Anggota Morgan Simanjutak dan Alimin Ribut Sujono. Selain didakwa atas kasus pembunuhan berencana, Sambo juga didakwa atas perintangan penyidikan. Tim Liputan CNN Indonesia. Kepergelangan tangan kiri dan menyebabkan kerusakan pada jari manis dan jari kelingking tangan kiri. Senin kemarin juga merupakan sidang perdana terhadap Putri Chandrawati. Dalam sidang, Putri mengaku tidak mengerti isi dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum. Terkait hal ini, kuasa hukum PC menyatakan dakwaan yang tidak jelas dapat dibatalkan secara hukum. Putri Chandrawati didakwa dengan pasal 340 KUHP mengenai pembunuhan berencana dan juga pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Kuasa hukum Putri, Febri Diansyah mengatakan dakwaan yang dibacakan gagal menunjukkan fakta-fakta keterlibatan Putri. Menurutnya banyak fakta-fakta yang kabur dalam tuntutan tersebut sehingga dirinya yakin mampu membantah tuntutan dalam proses persidangan. Kalau kita simak baik-baik tadi Bu Putri menyampaikan beliau tidak mengerti dengan dakwaan tersebut. Jadi penjelasan jaksa penuntut umum yang panjang lebar tampaknya juga tidak mampu untuk menjelaskan secara konkret apa sebenarnya dugaan perbuatan-perbuatan Bu Putri sampai
ia harus diancam hukuman mati, kan pasal 340 subsidiar 338 itu kan bukan pasal yang main-main ya. Sementara kami melihat memang fakta-fakta itu disusun secara kabur begitu, ada fakta yang dihilangkan dan cukup banyak kelemahan-kelemahan yang saya pikir bisa kita elaborasi nanti dalam proses persidangan. Tim kuasa hukum Putri juga menyebut, jaksa penuntut umum menyampingkan peristiwa dugaan pelecehan seksual yang terjadi di Magelang, Jawa Tengah. Hal itu disampaikan tim kuasa hukum Putri ketika membacakan nota keberatan atau eksepsi atas dakwaan JPU Senin malam. Tim kuasa hukum bersikukuh peristiwa pelecehan seksual oleh Yosua kepada Putri benar adanya. Sebelumnya pada Senin sore, dalam persidangan Putri mengaku tidak mengerti isi dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Saudara terdakwa, saudara sudah mengerti atas dakwaan dari jaksa penuntut umum tadi? Mohon maaf Yang Mulia, saya tidak mengerti akan dakwaan tersebut. Tidak mengerti? Iya, saya tidak mengerti. Silahkan dijelaskan lagi, saudara jaksa penuntut umum. Apa inti dari dakwaan ini? Sementara kuasa hukum korban Yosua Huta Barat, Komarudin yang hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menampik jika Putri Chandrawati tidak terlibat. Ia bahkan menyebut Putri turut menyiapkan uang upah eksekusi terhadap Yosua. Komarudin juga menanggapi eksepsi kuasa hukum Putri Chandrawati. Ia menyebut justru Putri yang melakukan provokasi terhadap Ferdi Sambo. Fakta perbuatan dia mengundang lagi Joshua ke kamar tidurnya. Ini kan tidak lazim. Perbuatan ketiga, dia menyuap apa namanya itu, saksi-saksi, menyuap LPSK, menyuap lembaga-lembaga lain. Sampai ke arah istana dia mengutus salah satu ketua komisi DPR. Nah, kemudian perbuatan berikutnya, menelepon suaminya, mengatakan almarhum Joshua kurang ajar. Kurang ajar itu kan kesimpulan, harusnya ada fakta-fakta. Apa sih kurang ajarnya? Kurang ajar itu kan kesimpulan, sehingga disimpulkan kurang ajar apa? Fakta-fakta perbuatannya. Artinya dia memprovokasi suaminya untuk membunuh. Komarudin juga mempertanyakan jika benar ada pelecehan, mengapa Putri masih mengundang Yosua masuk ke dalam kamar setelah kejadian di Magelang. Tim Liputan CNN Indonesia. Sementara itu, sidang perdana ini tidak dihadiri langsung oleh keluarga Yosua. Ayah dan ibu Yosua hanya menyaksikan jalannya sidang melalui televisi. Persidangan ini juga dibanjiri oleh warga yang ingin menyaksikan secara langsung jalannya sidang. Meskipun keluarga Yosua tidak langsung mengikuti sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin, namun Samuel Huta Barat, Rosti Simanjuntak, kedua orang tua Yosua tetap mengikuti pelaksanaan sidang melalui siaran televisi. Tidak hanya menyaksikan agenda persidangan pembacaan dakwaan terhadap Ferdi Sambo, Samuel Huta Barat, ayah Yosua, juga mencatat sejumlah pernyataan penting yang disampaikan jaksa penuntut umum dalam persidangan. Sementara Rosti Simanjuntak, ibu Yosua, terlihat menyaksikan sidang sambil berdoa. Samuel Huta Barat menyatakan dari dakwaan jaksa sudah nampak sebagian fakta kematian Yosua. Jelas saat ini baru seberapa tuntutan yang dibacakan oleh Pak Jaksa sudah nampak fakta-fakta di sana keikutsertaan Ferdi Sambo serta keikutsertaan merekayasa kejadian ini serta si Putri. Selama ini kan selaku skenario baru diutarakan orang itu di publik. Pihak keluarga berharap para terdakwa maupun saksi berkata sejujurnya di dalam persidangan sesuai apa yang sudah disampaikan dalam berita acara pemeriksaan. Sementara itu, sidang perdana kasus pembunuhan yang menewaskan Brigadir Yosua yang digelar di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin pagi dibanjiri pengunjung. Endeh Ahmad misalnya, berangkat dari rumahnya di Kabupaten Garut, Jawa Barat pada Senin dini hari. Pria Parubaya ini rela datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk melihat langsung bagaimana para terdakwa diadili atas perbuatannya. Kalau menurut agama Islam, membunuh seorang sama dengan membunuh sealam dunia. Memberikan kebaikan seorang sama memberikan kebaikan seluruh alam dunia, begitu. Nah itu, dan jenderal itu seharusnya memberi contoh, bukan memberi teladan yang tidak baik, begitu. Di luar ruang sidang, aparat kepolisian bersiaga mengamankan jalannya persidangan.
termasuk mengatur lalu lintas kendaraan di Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan. Tim Liputan CNN Indonesia.